Saya undang kita untuk buka dari Ulangan pasal 1. Sebenarnya ini pasal 1 rangkaiannya itu sampai pasal 3 ya, yang bagusnya gitu kalau kita mau bahasnya. Tapi ya saya belum berhasil masak bahannya yang bagus sampai kita bisa benar-benar lihat semuanya jelas. Mungkin di pertemuan kedua kali, nggak tahu. Yang sekarang ini kita mau fokus ke pasal 1 aja, itu pun juga semua. Kita baca dari ini aja, dari ayat 20 sampai ayatnya yang 46 ya. Ulangan 1 ayat 20 sampai 46. Ketika itu aku berkata kepadamu, kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menjadikan negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui, tentang kota-kota yang akan kita datangi. Hal itu kupandang baik. Jadi aku memilih daripadamu 12 orang, dari tiap suku seorang. Mereka pergi dan berjalan ke arah pegunungan, lalu sampai ke lembah Eskol, kemudian menyelidiki negeri itu. Mereka mengambil buah-buahan negeri itu dan membawanya kepada kita. Pula mereka membawa kabar kepada kita demikian. Negeri yang diberikan Tuhan Allah kita pada kita itu baik. Tapi kamu tidak mau berjalan ke sana, kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kamu menggerutu dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori, supaya dimusnahkan. Kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara kita telah membuat kita hati tertawar dengan mengatakan, orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita, kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Ya, saya 34 ya. Ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, ia menjadi murka dan bersumpah, tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik yang dengan sumpah aku janjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu. Kecuali Kaleb bin Yefune, dialah yang akan melihat negeri itu dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Tuhan murka oleh karena kamu dan ia berfirman juga engkau tidak akan masuk ke sana. Yosua bin Nun pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana, berilah kepadanya semangat sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Anak yang kecil yang kamu katakan akan menjadi rampasan, dan anak-anakmu yang sekarang ini yang belum mengetahui mana yang baik dan yang jahat, mereka lah yang akan masuk ke dalam sana, dan kepada mereka lah aku akan memberikannya, dan mereka lah yang akan memilikinya. Tetapi kamu ini baiklah berangkatlah ke padang gurun ke arah laut Teberau. Lalu kamu menjawab, katamu kepadaku, kami berbuat dosa kepada Tuhan, kami mau maju berperang menurut segala yang diperintahkan kepada kami oleh Tuhan Allah kita. Dan setiap orang daripadamu menyandang senjata perangnya, sebab kamu menganggap mudah untuk berjalan maju ke arah pegunungan. Tapi Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah kepada mereka, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang, sebab aku tidak di tengah-tengahmu, nanti kamu terpukul kalah oleh musuhmu. Bicara padamu, tapi kamu tidak mendengarkan, kamu menentang titah Tuhan, kamu berlaku terlalu berani dan maju ke arah pegunungan. Kemudian orang Amori yang diam di pegunungan itu keluar menyerbu kamu, dan mereka mengejar kamu seperti lebah dan mengalahkan kamu dari Sair sampai Horma. Lalu kamu pulang dan menangis di hadapan Tuhan, tapi Tuhan tidak mendengarkan tangisanmu dan tidak memberi telinga pada suaramu. Demikianlah kamu lama tinggal di Kadesh, yakni sepanjang waktu kamu tinggal di sana. Ya, oke. Ya sekali lagi saudara, sebenarnya saya kepengennya itu bahas ini ya, bahas seluruh pasal 1, 2, 3 itu kita benar bisa dapat gambaran naratif yang sangat-sangat amazing gitu. Cara-cara gaya bahasa yang dipakai sama penulis untuk memperlihatkan poin yang luar biasa keren. Again kita belum bisa sampai ke sana. Hari ini saya lebih ke arah theological kali ya dibanding naratifik gitu. Biasanya kan kita coba analisa narasi-narasinya itu gaya bahasanya, narator kenapa ngomong kayak gini bukan ngomong kayak gitu, itu artinya apa. Hari ini saya lebih pengen sorot beberapa hal di sini dan kita boleh lihat secara teologis lebih apa yang mau disampaikan gitu ya.
Karena kitab Ulangan, saudara, seperti yang sudah disampaikan oleh Pendeta Billy juga ya, itu adalah basically kalau dalam Pentateuk itu adalah tempatnya itu sebagai kitab etika ya. Dengan kata lain kitab covenant kan ya, sama Pak Billy ngomongnya, kitab covenant. Kitab bukan bicara mengenai bagaimana kita diselamatkan, tapi fokusnya itu adalah setelah kita diselamatkan terus kita ngapain. Makanya saya bilang penekanannya di etika. Kalau Pak Billy pakai istilah penekanannya di covenant. Dalam arti hidup yang sudah menikah itu seperti apa. Bukan lagi bicara mengenai bagaimana menikah. Gitu ya. Saudara bisa mengerti bedanya kan ya. So ini adalah rangkaian khotbah Musa gitu kalau kita mau bilang yang dia berikan secara tradisional itu adalah pas sebelum orang Israel itu masuk ke tanah Kanaan setelah 40 tahun silam sudah gagal gitu, lalu muter-muter di padang gurun, lalu sekarang sesaat lagi sebelum mereka masuk Kanaan, inilah khotbah yang Musa berikan kepada mereka gitu ya, supaya mereka mengerti misi dari mereka apa, segala sesuatu yang mereka lakukan ini kemana dan sebagainya. Dan yang menarik adalah sudah lihat meskipun tujuannya praktis ya, tujuannya itu adalah untuk menyatakan bagaimana kita hidup sekarang ini. Bagaimana kamu harusnya hidup kalau kamu sudah menikah sama Tuhan. Saudara lihat fokusnya Musa di pertama-tama adalah dia melihat ke belakang. Memang sekarang dia bicara mengenai yang sekarang gitu kan. Kita mau masuk nih ke tanah Kanaan, jadi kamu harus hidup seperti ini, kamu harus hidup seperti itu dan sebagainya. Tapi lalu yang dilakukan adalah dia melihat ke belakang sebagai pasal pertamanya dari semua rangkaian khotbah ini. So ini again adalah satu echo dari pola kitab Ulangan yang Pak Billy kemarin juga ngomong ya saudara ya, mengenai kontekstualisasi. Kalau saudara ada yang nggak datang, saya ingetin sedikit ini. Bagaimana kitab Ulangan itu sangat unik karena ini basically perkataan dari Musa, tapi perkataan dari Musa yang bersumber dari firman Tuhan yang dikontekstualisasikan untuk generasi yang baru, untuk generasi yang ke-40 tahun itu gitu. Tapi sekarang caranya again adalah dengan melihat ke belakang. Dan apa yang perlu dikasih lihat di sini, kenapa harus mulai dari pas ini, kenapa mulai dari cerita masa lalu ini, ya probably karena kisah ini menjelaskan kepada kita satu hal yang sangat mendasar, itu sebabnya ditaruhnya di paling depan gitu kan ya. Dan apa itu? Itu adalah basically kalau kita mau bahas itu ya, poinnya itu adalah apa yang sebenarnya jadi problem hati manusia. Ini satu yang paling mendasar gitu ya, sangat-sangat mendasar gitu. Itu yang kita basically bakal lihat di sini. Ya tadi konteksnya saudara, konteksnya adalah mereka harus masuk ke tanah perjanjian dan sekali lagi mereka harus masuk ke laut perang. Karena ini seperti yang kita sudah pernah ngomong di kebaktian, saudara jangan salah ya, waktu mereka masuk ke dalam tanah Kanaan itu mereka bukan lagi melakukan satu tindakan imperialistik gaya orang-orang yang ekspansi tanah mereka, enggak saudara. Ini adalah basically mereka sebenarnya pulang kampung gitu kan ya, ke kampung halaman mereka, ke tempat di mana Abraham, Ishak dan Yakub tinggal, ke tanah di mana Abraham itu sudah pernah membeli actually. Jadi ini sebenarnya tanah mereka, tanah Kanaan itu tanah mereka. Tapi lalu mereka itu kan masuk ke Mesir karena kelaparan, mereka meninggalkan tanah Kanaan. Dan di Mesir mereka diperbudak sampai beberapa ratus tahun. Ada yang bilang sekitar 300 tahunan gitu kan ya. Jadi waktu mereka diperbudak di Mesir 300 tahun, orang-orang di tanah Kanaan itu mulai masuk ke daerah yang mereka tinggalkan itu. So mereka kembali, mereka bukan sebenarnya sedang mau mengambil tanah yang bukan milik mereka, tapi mereka sedang mau mengambil kembali tanah yang memang sudah milik mereka gitu kan ya. So di dalam konteks seperti ini, 40 tahun silam, masa lalu yang Musa sedang mau tarik ke atas ini, mereka minta ke Musa untuk kirim duluan pengintai-pengintai yang kalau saudara lihat gaya bahasanya itu adalah untuk mendahului mereka. Nah saudara, ini satu ide yang sangat-sangat oke secara militer karena memang sebelum pasukan besar masuk ya saudara harus kasih dulu pasukan yang lebih kecil masuk itu. Kalau ada ranjau darat ya yang mati cuma sedikit, nggak kena ke pasukan besar gitu. Kalau ada panah-panah berterbangan yang mati hanya sedikit dan yang pasukan besar ini terselamatkan. So itu tujuan dasar dari pengintai, itu strategi militer yang sangat-sangat mendasar. Tapi sebelum kita lebih lanjut ke situ, saudara, kita menjelaskan seperti ini, saya mau address satu hal di sini karena ada mungkin dari saudara yang langsung tahu juga ini salah satu bagian yang seringkali diungkit orang sebagai bagian di mana Alkitab itu ada kontradiksi. Ya.
Suruh tahu kan ya? Karena cerita ini kan bukan asli dari sini, bukan asli di Ulangan 1. Ini memorinya Israel, dan kalau saudara membaca kisah aslinya gitu ya, pencatatan yang awal itu adalah di Bilangan 13-14. Dan saudara tahu dalam Bilangan 13-14 itu Allah yang actually menyuruh Musa untuk mengirim pengintai. Di Bilangan 13-14 saudara bisa cek di rumah gitu ya. Tapi di bagian ini kalau saudara lihat itu di ayat berapa tadi? Ayat 20 gitu ya. Itu yang terjadi adalah 22, sorry. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, mari kita menyuruh beberapa orang mendahului kita. Jadi di sini sepertinya di kitab Ulangan malah orang-orang yang menyuruh Musa untuk melakukan itu. Sedangkan kalau saudara buka ke Bilangan 13, iya di Bilangan 13 ayat 1 actually langsung kan ya. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka bla 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 dan sebagainya. Saudara lihat ya. Jadi kalau kita lihat secara gamblang kayak gini, ini direct contradiction gitu maksudnya. Di Numbers, itu Tuhan yang suruh Musa kirim pengintai. Di Deuteronomi itu orang-orang yang minta kepada Musa untuk dikirim pengintai gitu. Ini kita menjawabnya gimana gitu. Saya sebelum kita masuk dalam pembahasannya, saudara, saya mau beresin dulu ya. Karena mungkin ada di antara saudara yang bertanya-tanya, atau sudah tahu bagian ini, terus kalau kita nggak beresin bagian ini, saudara jadi bingung, terus nggak bisa fokus dalam pembahasan yang berikutnya gitu. Ini satu cara baca Alkitab, prinsip baca Alkitab yang kita perlu belajar, saudara. Ini saya ambil dari John Frame. Basically saudara mesti mengerti ya, waktu kita membaca Alkitab, itu ada perbedaan antara yang namanya truth dan precision. Saudara tahu ini ya, antara apa yang benar dengan apa yang persis. Saya nggak mau pakai kata tepat, saudara. Ya, presisi itu masalah persis kan, keakuratan gitu maksudnya. Ini ada perbedaan antara dua hal ini. Waktu kita membaca Alkitab, kita mesti aware sama ini, saudara. Di dalam science, di dalam matematika, dan basically filsafat yang lahir setelah abad pencerahan gitu ya, antara kebenaran sama presisi itu deket banget, hampir nggak bisa dibedakan. Maka orang mengatakan yang precise itu yang benar. Kalau sesuatu itu benar, itu harus precise. Kira-kira seperti itu. Itu dalam sains dan matematika sangat-sangat jelas gitu kan ya. Kalau saudara bilang 6 plus 5 sama dengan 10, itu cuma meleset 1 memang, tapi itu tetap tidak benar, karena itu tidak precise, gitu kan ya. Oke. Nah, tapi berbahaya, saudara, kalau kita lalu menuntut segala sesuatu di luar matematika dan sains, itu dikunci dengan standar yang sama. Ini yang terjadi ketika banyak orang itu, keberatan dengan hal-hal yang soal kayak beginian, kontradiksi kita kayak begini, ada hubungannya, saudara. Tapi saya jelasin dulu ya, mengenai truth and precision. Di luar sains dan matematika, saudara, truth sama precision itu boleh beda loh. Bisa bedakan. Misalnya, saya kasih saudara ya. Saudara nanya umur orang ya. Biasanya mereka jawab apa? Mereka akan kasih tahu saudara ulang tahun terakhir mereka. Gitu ya. Iya, kalau mereka mau ngasih tahu. Kalau ibu-ibu mungkin nggak mau. Tapi anyway. Saudara ngerti lah maksudnya ya. Mereka akan kasih tahu saudara ulang tahun terakhir mereka, yang kemungkinan itu sudah 11 bulan telat, misalnya. Bisa kan ya? Itu akurat nggak? Itu presisi nggak? Tentunya kita bisa bilang enggak gitu kan ya. Tapi itu sesuatu yang benar nggak? Benar gitu kan ya. Nah saudara bisa ngerti ya. Di luar sains dan matematika itu ada ruang untuk ada bedanya antara truth sama precision. In some sense, saudara bahkan ya, kalau kita sekarang kalau ditanya kamu umur berapa, terus kita jawab benar-benar precise, dalam arti kita ngomong gitu ya, saya umur 34 tahun, 6 bulan, 7 minggu, 3 jam, dan seterusnya, saudara bisa ngerti. Itu orang malah akan jadi bingung justru. Mungkin dia malah akan merasa yang saudara ngomong itu mungkin nggak benar. Mungkin malah kebenarannya itu jadi tidak terkomunikasikan, saudara ngerti kan ya? Orang malah jadi agak bingung. Lu ini kenapa bisa kayak begitu gitu? Saudara ngerti ya? Dalam konteks ini, dalam konteks umur, saudara, ternyata kita justru lebih bisa mengkomunikasikan kebenaran tanpa harus terlalu precise. Contoh yang lain ya, misalnya ada dosen ditanya, Pak dosen kasih saya buku untuk saya baca gitu kan ya. Buku ini berapa halaman, Pak? Dosen mengatakan 400. Padahal bukunya sebenarnya halamannya 368. Nah, John Frame interesting, saudara. Dia mengatakan, salah nggak saya mengatakan bukunya itu 400?
Apakah saya harus ngomong bukunya 398 gitu, Sun? Interesting contoh ini, karena dia mengatakan kalau saya ngomong 398, bisa jadi justru orang malah tidak nangkep kebenarannya dengan benar. Karena kalau kita ngomongnya 398, saudara, psikologis manusia ngelihat angka, itu adalah yang depan itu lebih penting dibandingkan angka yang belakang. Dengan kata lain, kalau kita dapatnya angka 398, kita mungkin malah menangkapnya, kebenaran yang kita tangkap, bukunya itu sekitar 300-an halaman. Sedangkan kalau kita ngomong bukunya itu 400 halaman, ini justru lebih dekat sama angka aslinya. Ini nggak boleh nggak boleh dianggap remeh, saudara. Karena kalau saudara lihat di supermarket, itu banyak banget yang jual, misalnya kan ya, 14.999 gitu kan ya. Kenapa perlu kayak begini? Karena orang tahu psikologi manusia itu mereka melihat angka ini yang di depan tuh lebih penting dibandingkan angka yang belakang. Ngerti ya? Oke. So waktu kita ngomong kayak begini, 398 secara precise, malah justru itu bisa menjadikan kebenarannya itu jadi lebih blur. Ketika kita memakai sesuatu yang kurang precise, kita mengatakan 400-an, malah orang bisa menangkap satu kebenaran yang lebih benar. Bisa nangkap ya? So, di luar sains dan matematika, saudara, antara itu sama precision, itu tidak harus sebegitu dekatnya. Ini poin yang kita perlu ingat waktu kita membicarakan mengenai kontradiksi Alkitab gitu ya. Nah, di dalam bagian ini, saudara, apakah Alkitab itu ditulis untuk tujuan terutamanya gitu ya? Adalah untuk memberikan kepada saudara presisi. Apakah itu tujuan utama Alkitab? Presisi kejadian, presisi insiden, presisi kronologis dan sebagainya, enggak kan ya? Kalau kita mau bilang genre gitu ya, mode sejarah yang bersifat reportase precise itu baru muncul setelah abad pencerahan. Sebelumnya orang tulis sejarah memang nggak seperti itu juga gitu. Memang tujuannya nggak pernah untuk mengkomunikasikan presisi saja. Tujuannya selalu adalah untuk mengkomunikasikan kebenaran. Saudara ngerti? And therefore, saudara, justru yang sebenarnya salah, itu bukanlah Alkitab ketika Alkitab itu tidak presisi dalam menghadirkan kebenarannya. Yang salah adalah justru ketika orang itu memaksakan, memaksakan untuk menaruh Alkitab di laci sesempit laci sains dan matematika. Saudara ngerti maksudnya ya? Dengan memaksa, kalau Alkitab itu benar, maka Alkitab itu harus presisi, harus precise, seperti sains dan matematika. Itu celana yang terlalu sempit bagi Alkitab. Saudara ngerti kan ya? Karena kita dalam mengkomunikasikan kebenaran, saudara, itu nggak bisa cuma pakai cara presisi. Justru ada cara-cara yang kita pakai itu bentuk yang tidak presisi gitu ya, kalau kita mau bilang. Malah bisa menghadirkan kebenaran yang lebih lengkap. Misalnya, saudara, yang paling gampang gitu kan ya, perumpamaan itu nggak historis, gitu kan ya. Perumpamaan itu tidak precise, gitu. Saudara bisa cerita perumpamaan bisa beda-beda. Tapi saudara ngerti kan ya, kebenaran yang diungkapkan lewat perumpamaan itu ada sesuatu yang lebih, atau lebih tepatnya saya akan katakan, ada sesuatu yang bakal berkurang kalau misalnya kita paksain harus precise gitu. Atau ambil paling contoh gini lah, kalau misalnya segala sesuatu harus precise, segala sesuatu harus benar-benar precise habis, bukan cuma sains dan matematika, ya kita juga nggak boleh ngomong matahari terbenam. Kita juga nggak boleh ngomong matahari terbit. Dan para saintis banyak yang pakai kalimat tersebut kan ya. Sunrises, sunsets gitu maksudnya. Padahal kan itu ngawur, matahari tidak terbenam gitu kan. Itu bahasa yang tidak precise. Tapi itu mengkomunikasikan sesuatu yang lebih benar in some sense gitu ya. Sesuatu yang lebih ada maknanya dibandingkan kalau kita mengatakan tiap hari sebentar lagi bumi akan berputar sampai poin di mana kita tidak bisa lagi melihat matahari dari sudut. Ya, saudara ngerti kan maksudnya? Oke. So justru ketidaktepatan ini, saudara, itu saudara jangan pernah pikir sebagai sesuatu yang menghalangi kebenaran. Kadang-kadang cara kita berkomunikasi, saudara, itu justru menuntut kita untuk tidak precise. Memakai cara-cara yang tidak precise untuk justru bisa mengungkapkan kebenaran dengan tepat. Kalau saudara masih mau contoh yang lain gitu ya, bagaimana komunikasi antar manusia itu nggak boleh dikunci dalam perspektif paradigma sains dan matematika ini, yang paling gampang ya ini, saudara, dalam bahasa komunikasi itu selalu ada yang eksplisit dan implisit gitu kan ya.
Kalau cowok itu senengnya ngomong eksplisit, konten implisitnya itu sedikit. Kalau cewek itu lebih seneng ngomong konten implisitnya yang banyak, eksplisitnya itu sedikit gitu kan ya. Cewek ngomong, cowok tanya cewek gitu, contoh paling klasik kan ya, kamu lagi marah ya? Terus ceweknya ngomong, enggak, nah, gitu kan ya. Saudara ngerti kan? Itu precise nggak? Itu nggak precise kan? Sama sekali nggak precise, itu bertabrakan kalau kita mau bilang dengan fakta yang terjadi gitu. Kalau kita mau bilang, dia akan mengatakan saya lagi marah gitu maksudnya. Tapi waktu dia menggunakan bentuk komunikasi yang justru malah tidak tepat, itu punya satu kelebihan dibanding yang tidak akan terkomunikasikan jikalau dia pakai mode yang ketepatan tadi. Saudara ngerti kan maksudnya kan ya? Ada sesuatu yang lebih di sini justru dengan cara membuat komunikasinya itu tidak setepat itu. Ini bahkan contoh ekstrim karena ini berlawanan habis gitu ya. Saudara bisa ngerti ini sebabnya dalam Alkitab kita nggak boleh paksain lacinya enlightenment, lacinya abad pencerahan, lacinya sains dan matematika dalam mau mengevaluasi apakah Alkitab itu benar atau tidak. Alkitab itu bukan benar karena dia itu tepat. Alkitab itu bukan benar karena dia itu precise, saudara. Karena Alkitab memang bukan buku sains. Ada kriteria yang lain yang mungkin kita bisa pakai untuk menilai itu, tapi bukan ini yang pasti gitu kan ya. Jadi, saudara bisa ngerti kan ya. Kalau saudara akhirnya tanya, jadi Pak sebenarnya yang terjadi itu yang mana gitu? Allah suruh atau manusia yang minta gitu? Ya kalau saudara mau penjelasan ininya ya, penjelasan precise ya gitu ya, kita bisa bilang nggak harus dibenturin kan ya. Bisa aja orang ngomong ke Musa, lalu Musa ngecek ke Tuhan, lalu Tuhan ngomong, ya oke lah, pilih orang-orang gitu kan. Tapi saudara ngerti nggak? Misalnya nih kejadiannya 2 itu. Jadi kejadian yang benar ya saudara. Ini spekulasi ya, tapi misalnya kejadian yang benar adalah orang ngomong ke Musa, seperti dicatat di Ulangan, lalu Musa cek ke Tuhan, lalu Tuhan ngomong, oke Musa, suruhlah beberapa orang pergi mengintai. Jadi dua-duanya ada, ini nggak harus bertabrakan kan ya, misalnya. Lalu kitab Bilangan itu hanya menyoroti sisi ininya, karena ada tujuan tertentu, ada kebenaran tertentu yang mau beritakan, yang dia mau pakai dengan cara tidak setepat ini. Gitu. Sedangkan kitab Ulangan mau ada pesan kebenaran yang lain yang dia mau beritakan, yang membuat dia memakai cara yang tidak seprecise itu. Dalam hal ini ya, contohnya paling gampang ya, misalnya dalam contoh yang kitab Deuteronomi ini, saudara bisa ngerti kan ya, tujuannya itu apa saudara? Tujuannya adalah untuk dari awal itu mengusulkan ada satu problem dengan orang Israel. Kenapa kebenaran apa yang sedang mau diutarakan di sini? Sehingga penulis kitab Ulangan harus tulis dengan cara yang tidak precise. Wah gampang saudara, yang mau disorotin adalah, saudara lihat persis kalimatnya ya. Mereka minta ada orang-orang yang mendahului mereka kan ya. Saudara lihat itunya kan ya, lihat ayat itu kan ya. Sekali lagi saudara di Ulangan 1 ayat 22 ya. Ya, lalu kamu sekali mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita kan ya. Sekarang saudara lihat ayat 30 ya. Respons Musa itu apa saudara? Respons Musa adalah Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu. Itu terjemahan kurang bagus karena di dalam bahasa aslinya itu benar-benar pakai kata yang sama. Panim, di depan. Jadi in some sense orang-orang Israel ini berkata kepada Musa, tolong supaya ada orang-orang yang berjalan mendahului kami. Lalu Musa mengatakan, Allah sudah berjalan mendahului kamu, gitu maksudnya. Saudara ngerti ya? Kontrasnya di sini ya. Apa yang mau diungkapkan dengan ada kontras seperti ini, saudara? Well, kita bisa bilang seperti ini. Yang mau diungkapkan adalah kedegilan hati daripada orang Israel. Kenapa mereka merasa perlu ada orang-orang kenapa mereka minta itu? Kenapa yang disorotin tuh mereka mintanya dan bukan Allah nyuruhnya? Kenapa itu yang disorotin? Karena yang mau dikontraskan di sini adalah orang-orang ini nggak percaya Allah. Mereka nggak tahu, mereka nggak peka dengan pekerjaan Allah dalam hidup mereka. Mereka pikir Allah belum pergi mendahului mereka. Mereka pikir mereka perlu mengandalkan orang-orang untuk pergi mendahului mereka supaya mereka aman. Suruh ngerti kan maksudnya? Oke.
Dan kalau dalam kitab bilangan ya urusannya lain lagi gitu maksudnya. Ada kebenaran lain yang diungkapkan gitu di situ. So ini satu hal yang kita makanya perlu pakai sebagai kacamata, saudara. Waktu kita membaca Alkitab lalu kita menemukan kontradiksi gitu. Itu saudara perlu sekali lagi, jangan pakai kacamata terus sama precision yang terlalu sempit. Itu pertama. Justru dengan cara yang seperti ini, itu ada poin yang lebih yang mau dikasih tahu di sini. Bahwa memang mau ada nuansa, ini ada something wrong ini dengan hati orang Israel dalam poin ini gitu. Jadi waktu kita mengatakan Bible itu inerrant, saudara tahu inerrant ya? Inerrant itu tidak bersalah gitu ya. Maksudnya adalah berarti Alkitab itu secara maksimal mengkomunikasikan kebenaran. Tapi kita tidak akan mengatakan maksudnya inerrant adalah Alkitab secara maksimal mengkomunikasikan precision. Itu yang kita maksud. Ini bagus, ini mengklarifikasi apa yang kita maksud dengan inerrancy. Saudara ngerti kan ya? Jadi ya itu, kita bukan concern-nya itu di dalam presisi bahasa dan dilihat dari kacamata saintifik. Itu Alkitab pasti nggak lulus. Karena memang, bukan Alkitab nggak lulus ya. Soal ujiannya yang salah gitu maksudnya. Nggak tepat itu ditembakkan ke Alkitab. Kali sama seperti kita mau pakai kriteria astronomi waktu kita mengevaluasi kalimat orang matahari terbenam. Nggak tepat sama sekali itu, gitu kan ya. Jadi itu maksudnya inerrant, saudara. Tidak bersalah dalam mengkomunikasikan kebenaran. Tapi bukan berarti maksudnya jadi segala sesuatu yang Alkitab ngomong itu tepat secara saintifik, precise secara matematis. Itu nggak useful nggak so useful, precision itu nggak so useful untuk mengkomunikasikan kebenaran. Justru karena Alkitab so committed dengan kebenaran, maka Alkitab bisa pakai bentuk gaya bahasa yang kadang-kadang nggak terlalu precise. Ngerti ya, saudara? Okay. Dan ya itu, sekali lagi, kalau kita nggak setuju dengan yang kayak begitu ya susah, saudara. Dunia kita jadi terlalu sempit ya. Ya itu, cewek-cewek nggak boleh lagi ngomong enggak gitu ya. Nggak boleh gitu. Tapi kalau cewek nggak ngomong kayak gitu, yang cowok juga rasain dunia kurang limpah gitu. Gak ada yang lain kan ya. Aja ngomong cewek, ngomong kayak cowok juga itu mengerikan, saudara. Yang penting itu adalah poinnya itu mau dikasih lihat bahwa ada something yang trouble dengan orang-orang Israel ini. Oke. Lanjut. Lalu akhirnya mereka nggak mau maju, saudara ya. Dan lalu di sini ada something yang menarik. Kita bisa lihat di ayat ke-27. Apa sih keberatan mereka gitu? Kenapa mereka nggak mau maju gitu? Saudara, di ayat ke-27 itu kalimatnya bagus banget ini. Kamu menggerutu dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, God hates us gitu ya. Tuhan benci sama kita, maka ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerang kita dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Nah, saudara, ini satu ayat yang menarik, saudara, karena sekali lagi ini menyentuh sesuatu yang sangat-sangat fundamental. Ini problem utama dari hati manusia. Sebenarnya apa sih problem utama daripada dosa, saudara? Saudara lihat di dalam Alkitab sekali lagi ya, nggak pernah ada ngomong dimanapun bahwa problem terutama dari hati manusia adalah bahwa manusia itu tidak percaya Allah itu ada. Ini yang seringkali masalah keberadaan, masalah eksistensi, itu seringkali yang jadi disorotin seakan-akan itu problem yang paling utama mengenai existence. Kalau dalam zaman yang lebih modern, saudara ya, existence yang dipermasalahkan ini adalah existence daripada Allah. Jadi orang-orang yang bermasalah adalah orang-orang yang tidak percaya adanya Allah gitu. Itu yang paling bermasalah orang ateis, itu musuh besar orang Kristen, kira-kira seperti itu. Jadi kalau saudara baca di zaman modern itu tulisan-tulisan orang Kristen adalah berusaha untuk meyakinkan banyak orang yang ateis bahwa Allah itu ada, gitu sebenarnya. Oke? Lalu kalau di zaman sekarang, saudara, di zaman postmodern, itu biasanya bukan lagi mengenai keberadaan Allah, tapi keberadaan daripada kebenaran yang absolut. Iya kan ya? Zaman postmodern ini kan zaman relativis gitu kan ya. Segala sesuatu boleh, segala sesuatu ada lu, gua gitu, sendiri-sendirilah dan sebagainya gitu toh ya. Lalu kita di zaman ini yang kita rasa sebagai problem utama daripada kekristenan seringkali adalah ancaman utama bagi kekristenan gitu lah, adalah orang-orang yang tidak mengakui keberadaan daripada absolute truth. Tapi saudara sekali lagi notice ya, dalam bagian ini dan juga dari seluruh Alkitab nggak pernah actually ngomong bahwa problem utama hati manusia adalah masalah existence ini, saudara. Nggak pernah. Di sini saudara lihat kan ya, apa yang jadi problem orang Israel, saudara. Mereka percaya Allah ada, mereka jelas percaya ada absolute truth, mereka percaya ada hukum moral, mereka percaya ada kebenaran yang prinsip yang mereka harus jaga. Itu mereka semua percaya dan itu tidak membuat mereka
Gak ada problem. Justru problemnya di sini, saudara, mereka udah lihat mana, mereka udah lihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa, mereka keluar dari Mesir dengan melihat tangan Tuhan yang teracung dan sebagainya gitu kan ya. Tapi saudara lihat pengakuannya sangat jelas di sini, ayat 27, problemnya adalah mereka merasa Tuhan itu membenci mereka. Dengan kata lain, saudara, yang jadi problem di sini itu nggak pernah existence of God, tapi yang jadi problem itu selalu adalah the goodness of God. Ini yang selalu jadi problem. In fact, sekali lagi kalau saudara mau cek, mau ambil jauh, inilah godaan setan yang pertama kan ya. Waktu iblis menggoda Hawa dalam bentuk ular, saudara ingat kan ya? Iblis nggak pernah ngomong ke Hawa, sebenarnya Tuhan itu cuma imajinasi lu, itu cuma proyeksi kamu. Gitu. For your bah tuh bener. Bukan Allah yang mencipta manusia dalam gambar dan rupanya, tapi manusia yang mencipta Allah dalam gambar dan rupanya manusia gitu ya. Makanya gambar-gambar Allah itu berjenggot lah segala macam, itu kan gambarnya kamu gitu kan ya. Gak pernah, saudara gak baca itu kan ya. Yang saudara baca adalah iblis mengakui keberadaan Allah. Bukankah Allah mengatakan begini? Ya jelas sih mengakui ada eksistensi Allah kan ya. Tapi yang masalah adalah dia mengatakan Allah itu gak baik. Allah itu membenci kamu. Kamu harus curiga sama Allah ini. Dia tidak baik sama kamu. Dia sedang menahan kamu. Kenapa dia gak mau kamu makan buah itu? Bukan karena kamu akan mati, tapi karena kamu akan jadi seperti dia. Dia nggak mau itu, dia mau saingan dan sebagainya. Saudara ngerti kan? So, ini yang kita bisa lihat, saudara, dalam bagian sini. Problem manusia itu bukanlah bahwa kita nggak percaya dia ada, tapi bahwa kita nggak percaya sama dia. Kita nggak percaya, bukan kita nggak percaya dia, bukan kita nggak percaya Allah, tapi kita nggak percaya sama Allah. Saudara ngerti kan? In fact, kita curiga sama dia. Bahwa di balik semua itu, di balik semua berkat-berkatnya, di balik semua hukum moralnya, di balik semua perintahnya, di balik semua covenant-nya gitu ya, sebenarnya ujungnya dia nggak mau memberikan yang terbaik bagi kita. Saudara, by the way, kalau kita agak masih mengatakan kayaknya saya nggak kayak gitu ya. Kayaknya itu saya nggak termasuk dalam problem orang-orang yang meragukan the goodness of God ini. Enggak kok, saya nggak seperti orang Israel yang teriak-teriak Tuhan membenci saya kayak begitu. Enggak kayaknya gitu. Again, saya pakai contoh yang simple aja, saudara, yang singkat aja, karena saya udah pernah pakai contoh juga, saudara masih ingatkan ya. Kita menghadapi dunia ini, kita menghadapi hidup kita ini, kita menghadapi tantangan dan kesulitan yang ada dalam hidup kita ini, itu sangat lain dengan bagaimana kita menghadapi tantangan dan kesulitan kalau kita nonton film atau kita main game. Masih nggak contoh ini? Kalau saudara nonton film, itu nggak ada film yang nggak ada konfliknya, saudara. Kalau saudara nonton film, saudara selalu lihat tokoh utamanya itu pasti ada kesulitan, pasti ada tantangannya. Itu yang bikin filmnya seru. Iya kan? Siapa yang mau nonton film cuma orang ngelihat buku, baca, gitu, 2 jam? Siapa yang mau? Nggak ada kan? Nggak seru kan? Tapi kalau misalnya bukunya ketiup angin, jatuh, lalu anginnya kenceng banget, lalu orang ini berusaha untuk cari cara bagaimana bisa baca buku dengan tenang. Nah, itu mulai menarik kan? Saudara ngerti nggak maksudnya? Itu kan unsur ceritanya itu kayak begitu kan? Ketika ada tantangan, ketika ada kesulitan. Tapi saudara notice ya, waktu kita nonton film, saudara, dan kita menemui tantangan dan kesulitan, apa yang jadi reaksi kita? Kalau di dalam hidup yang asli, ketika kita menemukan tantangan dan kesulitan, kita ngapain? Kita ngomel gitu kan ya. Kalau kita menemukan tantangan kesulitan yang begitu parah, kita mungkin mundur, kita mungkin stuck, kita mungkin nggak mau maju lagi gitu ya. Semakin sulit, semakin kita nggak mau, gitu ya. Tapi kalau saudara nonton film, tokoh utamanya mungkin mengalami bencana begitu luar biasa di tengah-tengah saat dimana dia itu paling low, gitu, anak istrinya meninggal lah, segala macam, dia ditangkep lah, whatever, nggak ada jalan keluar kayaknya buat dia, gitu ya. Dalam saat seperti itu apa yang terjadi, saudara? Apakah saudara akan mengatakan, sudahlah saya berhenti nonton film ini, saya nggak kuat nonton film ini, susah ya, terlalu sulit loh, nonton film itu terlalu sulit. Enggak kan? Semakin situasinya itu genting, semakin situasinya itu seperti nggak ada jalan keluar, apa yang muncul dalam perasaan hati kita? Ya kita semakin pengen nonton gitu kan? Kita semakin pengen lanjutin. In fact, kalau habis itu muncul to be continued, kita kesel, ngamuk, lempar sepatu ke TV. Saudara ngerti maksudnya? Kita malah kebelet, saudara. Waktu kita menghadapi tantangan dan kesulitan di film, itu malah membuat kita makin pengen maju. Ketika kita menghadapi tantangan kesulitan penderitaan di hidup yang real life, malah efek sebaliknya terjadi. Kita malah berhenti dan nggak mau maju lagi. Malah kita menolak, malah kita mencari cara yang lain.
Dan ini by the way, saudara jangan pikir karena film kita pasif gitu ya, kita nggak ikut-ikutan gitu. Enggak, saudara main game tuh secara aktif, saudara. Main game tuh isinya apa sih? Tantangan kan? Game itu tantangan, saudara. Nggak ada game, nggak ada tantangannya gitu. Game cuma jalan-jalan doang nggak jelas, nggak ada game kayak gitu. Game selalu ada tantangannya. Tapi semakin ada tantangan game, kita semakin kepengen lanjutin. Ini aktif kita yang menderita gitu, kalau kita mau bilang. Kadang-kadang bisa sampai garuk-garuk kepala, ini gimana sih caranya gitu kan gitu ya. Tapi semakin kayak gitu, ada stresnya bener, ada depresi kalau kita mau bilang. And yet ini depresi yang lain dengan depresi yang ada dalam kehidupan nyata. Pertanyaan saya adalah kenapa? Kenapa ada perbedaan yang begitu besar antara tantangan dan kesulitan dalam game dan film? Dan buku cerita, dan cerita lain dan segala macam, dengan real life, apa yang menjadikan ini berbeda? Dan kalau saudara ingat, tesis saya adalah karena sedikit banyak, waktu saudara nonton film, waktu saudara main game, saudara bukan cuma percaya ada pencipta di balik semua itu, tapi saudara percaya pencipta itu baik. Bahwa dia menciptakan tantangan ini bukan untuk bikin saudara frustrasi, tapi untuk saudara mengalami suatu pleasure. Bahwa dia itu memberikan semua yang terjadi dalam game dan dalam film itu ada maksudnya. Dan itu tujuannya adalah untuk membuat endingnya semakin harum gitu saudara. Kalau saudara nonton film yang apalagi yang sutradara terkenal macam Spielberg dan sebagainya, itu makin membuat saudara ini lagi kan, meskipun di tengah-tengah filmnya itu ada situasi yang benar-benar gila, hancur parah banget gitu ya, saudara justru makin akan bertanya kayak gini, gue bingung ini Spielberg mau bawa ceritanya kemana ya, saudara ngerti nggak? Tapi kalau kita lagi dalam hidup kita real life, kita nggak pernah ngomong seperti itu, saudara. Kalau kita menderita habis-habisan seancur-ancurnya, kita lalu nggak, Tuhan bawa saya kemana ya? Ending macam apa yang Tuhan sudah tulis untuk hal ini ya? Yang sebegitu indahnya sampai ini akan mengalahkan semua yang saya derita ini sekarang. Paulus ngomong kayak gitu, saudara. Dia bilang penderitaan yang sekarang ini itu nggak sebanding dengan kemuliaan yang datang. Kenapa dia bisa ngomong kayak gitu? Karena dalam hidupnya yang real itu, dia percaya ada Allah yang eksis, dan bahwa Allah ini baik. Berarti kesimpulannya, kalau dalam hidup kita menghadapi tantangan, kesulitan, penderitaan, dan 90% pendekatan yang kita pakai adalah selalu kayak begitu kan. Dapat kesulitan, apa yang kita lakukan? Cari jalan lain. Dapat tantangan, apa yang kita lakukan? Cari cara yang gampang. Itu berarti apa, saudara? Itu membuktikan apa? Itu membongkar apa? Itu membongkar bahwa kita sebenarnya tidak percaya Tuhan itu baik. Kita nggak percaya Dia itu punya rencana. Kita nggak ngomong secara langsung memang. Tapi kalau kita pakai kalimat langsung, kita bisa mengatakan persis apa yang orang Israel ngomong di bagian ini. Tuhan membenci saya. Tuhan nggak pengen yang terbaik buat saya. Buktinya ya ini, kenapa dia bawa saya kemari? Kenapa dia bawa ke saya tanah orang Amori? Kenapa dia nggak biarkan saya enak-enak di Mesir? Sudah ngerti maksudnya? Bisa lihat ya. So, ini satu hal yang menarik. Lebih lanjut ya, saudara, kita lanjutkan. Kita nggak ada waktu untuk terlalu lama bikin saudara ini. Erik Erikson itu satu orang psikologis. Dia punya buku lumayan influential dalam psikologi gitu ya. Tapi emang udah cukup lama sih. Tapi menarik, saudara. Dia punya buku itu mengatakan bahwa dalam hidup manusia itu ada 8 tahap perkembangan psikososial manusia. Saudara bisa cari di Google Erik Erikson, gampang namanya, saudara. Lumayan influential meskipun udah ketinggalan zaman juga gitu ya. Tapi kita juga bukan mau pakai dia gimana banget gitu. Sebenarnya dia punya 8. Jadi menurut dia dalam hidup manusia itu secara gradual itu manusia itu ada 8 krisis gitu ya, 8 pertempuran yang dia harus hadapi gitu. Yang akan menentukan apakah dia bertumbuh secara psikososial atau enggak. Misalnya, saudara, beberapa contohnya gitu ya. Apakah orang itu waktu dia remaja misalnya, apakah dia akan berkembang untuk berpikir secara otonomi, bisa berpikir sendiri, atau dia selamanya akan terkunci di dalam rasa malu dan keraguan, dijudge sama orang lain, rasa malu, oh karena orang musik kayak gini, oh, malu ya, jadi ikutin gitu ya. Atau dia akan berpikir sendiri, berani punya tulang belakang lah kayak gitu. Itu salah satu krisis yang akan dialami oleh perkembangan psikososial manusia menurut Erik Erikson.
Lalu misalnya satu lagi, saudara. Misalnya, apakah orang itu akan belajar untuk bisa masuk ke dalam intimasi dengan orang lain, atau dia akan terus memilih untuk hidup dalam isolasi? Misalnya kayak gitu. Itu ada beberapa tahap, ada 8. Nah, saudara, yang menarik adalah ya, ini kan gradual ya, 8 ini. Yang Erikson taruh paling atas, itu adalah pertanyaan mengenai trust versus mistrust. Ini pertempuran krisis pertama. Ini langkah pertama perkembangan psikososial manusia. Waktu dia masih anak-anak, dia belajar bisa trust orang, atau dia belajar nggak bisa trust orang. Dalam hal ini biasanya hubungannya dengan orang tua. Apakah orang tua yang berkuasa penuh dengan hidup saya ini, gitu ya, waktu masih anak-anak gitu kan ya, itu bisa dipercaya atau saya nggak percaya dia? Nah ini kalau misalnya menurut Erikson, kalau orang nggak beres, nggak maju dalam fase ini, saudara, waktu di awal hidupnya, itu semua yang lain hancur. Kalau dia akhirnya mendapatkan impresi dari orang tua yang nggak beres, misalnya gitu ya, bahwa dia nggak boleh percaya orang tuanya, dia nggak bakal bisa percaya siapapun, gitu, basically. Seluruh hidupnya itu akan dikuasai oleh rasa takut. Seluruh hidupnya itu dia akan merasa dia nggak bisa percaya siapapun. Seluruh hidupnya itu pokoknya siapapun, kemanapun, dengan apapun itu harus senantiasa waspada. Jangan sampai lu ketipu, jangan sampai lu dipermainkan, jangan sampai lu itu dirugikan gitu ya. Orang kayak gini nggak beres gitu, pasti hancur kan. Karena orang seperti kayak gini nggak capable untuk memberi, nggak capable untuk melayani, nggak capable untuk berkomitmen, rusak seluruh hidupnya. Ngerti kan ya kira-kira ya. Nah, ada kritik, orang-orang yang mengkritik Erikson itu terlalu negatif ya, karena kalau misalnya kayak gitu, misalnya itu tahap yang pertama, dan banyak orang yang kayak begitu waktu anak-anak, diperkosa oleh ayahnya misalnya, apalah dan sebagainya. Ya berarti hancur dong, suruh umat manusia itu berapa persen yang hidupnya rusak semua gitu. Ini sistem yang terlalu pesimistik gitu maksudnya. Well, saudara, actually Erikson kalau kita mau bilang gitu ya, kesalahannya dia itu bukan terlalu pesimistik, tapi dia tidak sepesimistik Alkitab. Karena Alkitab actually, kalau kita mau pakai modelnya Erikson, itu mengusulkan bahwa manusia itu sudah gagal untuk trust, itu bukan dari dia umur kecil kepada orang tuanya, tapi dia lahir dengan mistrust kepada Allah yang berkuasa atas hidupnya. Itu dosa, saudara. Itu yang menyebabkan seluruh hidup kita yang lain, aspek hidup kita yang lain, terganggu. Interesting ya, kacamata Erikson ini, itu kita bisa pakai untuk menjelaskan kenapa dosa itu merasuki seluruh aspek hidup manusia. Lewat pintu apa? Lewat pintu ini, saudara, lewat pintu trust. Ini dosa yang paling awal, ini dosa yang paling fundamental, ini problem yang paling dasar daripada hati manusia. Bukan bahwa kita itu tidak percaya Allah itu ada, tapi bahwa kita itu tidak percaya sama Allah. Kita merasa dia itu nggak bisa kita percaya. Kita nggak mengatakannya terang-terangan mungkin, tapi kita hidup seperti itu. By the way, soal ngomong terang-terangan, ada satu hal yang menarik, saudara. Karena, saudara notice satu hal ya. Waktu kita ngomong di level ini, saudara, level existence, saudara tahu kan ya, bahwa orang-orang yang ateis, itu kita tahu jawabannya di Alkitab, apa saudara? Jawabannya adalah, di Roma 1, Paulus basically ngomong, nggak ada itu yang sebenarnya orang praktis ateis, gitu. Nggak ada. Orang boleh ngomong mereka nggak percaya Tuhan, tapi itu sebenarnya adalah satu pengingkaran. Mereka denial. Mereka sebenarnya sedang hidup seakan-akan mereka percaya Tuhan. Mereka orang nggak bisa hidup tanpa percaya Tuhan, saudara. Kalau kita mau bilang secara daging dan badan, at least itu maksudnya. Sama seperti orang nggak bisa ngomong kayak gini kan ya. Orang bisa ngomong dia percaya, oh saya relativis, segala sesuatu relatif buat saya, gitu, misalnya, gitu. Tapi lalu waktu saudara lihat dia ketemu sama orang yang absolutis, dia ngamuk gitu kan. Karena menurut dia orang nggak boleh ada yang absolutis, absolut mutlak nggak boleh ada orang absolutis gitu kan. Karena segala sesuatu relatif gitu. Saudara ngerti kan ya self kontradiksinya di sini. Sama juga dengan keberadaan Allah. Orang semua hidup sebenarnya dengan kesadaran bahwa Allah itu ada. Saudara masih tahu jawabannya C.S. Lewis yang sangat terkenal itu kan ya. Waktu dia kasih tahu
detail bagaimana dia bertobat, bagaimana dia akhirnya menerima Tuhan gitu. Saudara tahu ceritanya. Dia bergumul dengan pertanyaan, kalau Tuhan itu ada, kenapa lu dunia itu penuh dengan ketidakadilan dan kesengsaraan? Itu yang basically jadi pertanyaan dia kan, problem of evil, saudara. Problem filosofik gitu. Lalu jawaban daripada C.S. Lewis yang dari dirinya sendiri gitu basically, yang membuat dia bertobat, adalah dia mengatakan, saya pikir kalau Tuhan ada, maka harusnya tidak boleh ada kesengsaraan dan kesulitan dan penindasan dan segala macam yang lain, kejahatan dan sebagainya, Hitler. Tapi pertanyaannya adalah, kalau misalnya Tuhan nggak ada, lalu dari mana itu ide saya bahwa Hitler itu salah? Jikalau tidak ada itu Tuhan, dari mana itu ide saya bahwa tidak boleh ada penindasan? Saudara ngerti nggak maksudnya? Dunia ini penuh dengan penindasan, penuh dengan kekerasan, penuh dengan kejahatan. Maka saya mengatakan tidak ada Tuhan. Lo salah, terbalik, Yesus bilang. Kalau nggak ada Tuhan, kalau beneran nggak ada Tuhan, dari mana tuh dunia bisa punya ide bahwa harusnya nggak ada penindasan? Wong dunia penuh dengan penindasan gitu kan. Sama aja kayak kita lihat hari ini virus menindas virus yang lain. Kan yang ada cuma itu toh. Kita nggak pernah komplain kan. Kita nggak pernah bilang, oh ini penindasan, ini kita, waktu ada virus yang menyerang virus yang lain yang lebih kecil, kita bilang, oh nggak boleh, ini seperti negara yang besar mau menyerang negara yang kecil, nggak bisa seperti ini, nggak boleh. Kita nggak mengatakan seperti itu. Gitu. Lalu kenapa di antara hidup manusia, kita insist ada satu standar, bahwa nggak boleh penindasan, bahwa nggak boleh ada perkosaan, nggak boleh ada kejahatan. Kalau nggak ada Tuhan, dari mana standar itu? Interesting, saudara. Dia putar balik kan ya, argumen itu. Justru, ya itu yang membuat dia akhirnya bertobat. Saudara ngeliat kan ya, ini kita udah tahu jelas ya. Waktu orang bicara di dalam level keberadaan Allah, saudara, mereka bisa bilang mereka percaya bahwa Allah itu tidak ada. Tapi dalam hidup mereka, sebenarnya mereka menghidupi bahwa Allah itu ada. Hidupannya. Sekarang saudara bandingin dengan aspek yang ini, saudara. Ini kan orang ateis kan ya, problem orang ateis. Ini problem orang Kristen, saudara. Orang Kristen percaya, ngomongnya Allah itu baik. Tapi hidupnya Allah itu tidak baik. Saudara lihat ya kontrasnya. By the way, ini bagus buat membuat kita jadi ada common ground antara kita dengan orang ateis, saudara. Jadi kita nggak merasa mereka problem dari alam semesta dan kita enggak gitu. Sama aja sih sebenarnya gitu, sama aja gitu. Terbalik aja problemnya sedikit gitu. Anyway, so ini jelas ya. Kita itu proclaiming Allah yang penuh kasih, penuh anugerah, penuh berkat segala macam. Kita bilang kita percaya itu, gitu. Tapi hidup kita ternyata sebenar-benarnya itu kita merasa Tuhan tuh membenci kita. Dan inilah problem utama daripada hati manusia. Nah, saudara, lalu di bagian ini berikutnya kita lihat ironisnya yang lucu berikutnya adalah saudara melihat Musa itu dengan sengaja ya. Kenapa dia pakai cerita ini, saudara? Kenapa dia melihat ke dalam masa lalu yang cerita yang ini? Karena saudara bisa lihat bahwa problem ini itu diekspresikan dalam dua cara yang berbeda. Dua cara yang sangat bertabrakan kalau kita mau bilang. Tapi ternyata sumbernya dari satu hal yang sama gitu. Ada dua bentuk bagaimana problem mencurigai Tuhan itu muncul dalam hidup kita. Yang pertama itu adalah respons Israel yang pertama. Itu kalau saudara lihat respons Israel yang pertama itu adalah mereka menentang, mereka rebel, mereka memberontak terhadap titah Tuhan Allah. Mereka menggerutu, mereka berkata Tuhan membenci kita. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka mau kembali ke Mesir. Di sini di dalam bagian ulangan ini kita nggak terlalu lihat lanjutannya. Tapi lalu di dalam bilangan 13 dan 14 cerita aslinya, aku mau bilang itu jelas banget bahwa mereka itu mengatakan kita angkat pemimpin baru untuk kita kembali ke Mesir. Mereka sampai ngomong kayak begitu. Lalu waktu Yosua dan Kaleb sedang berusaha untuk membalikan mereka, itu mereka hampir melempari mereka dengan batu.
So ini benar-benar kalau kita mau bilang ini move on, saudara. Reaksi mereka yang pertama adalah kalau kita pakai istilah ini ya, irreligiosity, mereka berbalik daripada jalan agama, gitu basically. Mereka tidak mau ikut lagi dalam kerohanian Kristen, mereka nggak mau ikut lagi agama Alkitab, kalau kita mau bilang. Mereka memberontak dengan Allah yang ini, basically. Lalu singkatnya adalah di ayat 34-36, karena pemberontakan ini Tuhan mengatakan, enggak, lu orang nggak bisa balik ke Mesir, enak aja gitu ya, nggak ada cerita kayak gitu. Nggak, tapi sekarang nasib kalian adalah karena kalian memberontak seperti ini, kalian balik aja ke padang gurun 40 tahun. Sampai generasi kalian semua mati, lalu habis itu baru aku akan membawa anak-anak kalian masuk ke tanah perjanjian. Nggak ada satupun yang tersisa kecuali Kaleb dan Yosua. Bahkan Musa itu juga nggak boleh masuk, gitu kan ya, karena dia termasuk generasi yang belakangan. Setelah mereka mendengar vonis Allah seperti itu, saudara lihat mereka langsung balik arah ke ekstrem yang sebelah. Yaitu mereka basically jadi religius gitu ya, kalau kita mau bilang. Bahkan kalau kita mau bilang mereka jadi super beriman sekarang. Karena saudara melihat di dalam respons mereka, yang tadi kita baca itu, di ayat 41 onward ya. Ayat 41 pertama ada pertobatan, saudara. Pertobatan. Kami berbuat dosa kepada Tuhan. Saudara, confession ini pertobatan loh, pengakuan dosa gitu kan ya. Lalu ada ketaatan. Kami mau maju berperang menurut segala yang diperintahkan. Saudara, bukan cuma bertobat, tapi taat. Ya, ada trust and obey gitu. Kita bilang gitu kan ya. Oke. Lalu Tuhan mengatakan nggak bisa. Jangan perang karena saya nggak mau menyertai kamu gitu. Lalu mereka pergi perang anyway dan mereka kalah. Oke. Nah, saudara lihat ya. Ini salah satu lagi contoh di Alkitab, saudara, memang bahwa sekali musuh daripada kekristenan itu dua, saudara. Musuh daripada orang Kristen itu selalu dua, dan dua-duanya sama berbahayanya, sama brengseknya gitu kalau kita mau bilang, sama parahnya, sama berdosanya. Bukan cuma orang-orang yang tidak beriman dan orang-orang yang tidak bermoral dan orang-orang yang tidak mau pakai hukum Tuhan dan sebagainya, tapi juga adalah orang-orang yang beriman, yang bertobat, yang mengaku dosa mereka, yang taat mau mengerjakan apa yang Tuhan suruh. Emang Tuhan suruh kan ya sebelumnya gitu, cuma nggak lagi gitu sudah. Dua-duanya sama problematik gitu. Ini satu lagi tempat di Alkitab, saudara, yang menyatakan dengan sangat jelas bahwa ketidakberagamaan, kalau saya mau pakai istilah itu gitu ya, irreligiosity sama religiosity itu dua-duanya sama jeleknya gitu. Itu sama negatifnya di hadapan Tuhan. Ini satu lagi tempatnya, saudara. Tentunya tempat yang lain adalah saudara tahu cerita yang paling terkenal itu kan ya, anak bungsu dan anak sulung gitu. Oke. Yang anak bungsu memberontak terhadap bapaknya dengan cara pergi, gitu, berfoya-foya, irreligiosity. Anak yang sulung memberontak terhadap bapaknya dengan cara menuruti papanya gitu. Tapi tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk suatu hari dapat kambing gitu, saudara. Tujuannya bukan bapaknya gitu kan. Saudara, kita bisa apa namanya, kita bisa ini gitu. Kita bisa tarik beberapa hal ya. Pertama, saudara. Coba kita lihat religiosity yang tadi, saudara. Yang pertama kan saya bilang ya, tadi itu mereka ada pertobatan gitu. Yang kedua, mereka itu ada ketaatan. Di sini kita bisa cek, saudara, bisa dapat sedikit theological rule of thumb gitu, mengenai apa itu repentance yang palsu dan obedience yang palsu gitu. Yang pertama, saudara, tentunya pertobatan ini pertobatan yang palsu, tapi yang pasti yang pertama kayak gini, saudara. Ini berarti memang ketika kita itu berpusat pada Tuhan ya, hidup dengan God-centered, itu akan menghasilkan pertobatan, itu benar kan ya. Pelajaran dari bagian ini adalah ketika saudara itu hidup dengan cara self-centered, jangan pikir ini nggak bisa menghasilkan pertobatan. Ini pertobatan, saudara, kalau kita mau bilang pakai pertobatan gitu kan ya. Tapi ini pertobatan yang datang dari self-centeredness. Ada pertobatan yang lahir dari self-centeredness gitu. Mereka itu kenapa kita bisa bilang pertobatannya pertobatan self-centered? Well, simple kan ya, karena mereka bertobat ketika apa, saudara? Jadi gini ya, sekali lagi ya. Mereka bilang,
Tuhan ngomong, ayo kita perang. Itu tanah Kanaan banyak orang-orang gede, raksasa, gedung-gedung pencakar langit segala macam gitu ya. Jadi kamu harus masuk dan menyerbu mereka. Lalu mereka mengatakan, enggak deh Tuhan, sorry aja ya, kami balik ke Mesir. Lalu Tuhan mengatakan, enggak, stop, lu nggak bisa balik ke Mesir, lu balik ke padang gurun 40 tahun. Ini habis poin ini, saudara. Mereka ngomong, oh ya udah kami maju berperang deh. Saudara ngerti nggak apa yang terjadi di sini? Mereka merasa masuk ke tanah Kanaan ini menyulitkan, lebih enak kita balik ke Mesir, gitu kan ya? Tapi karena nggak dapat balik ke Mesir, dapatnya balik ke padang gurun, mereka merasa masuk ke tanah Kanaan lebih baik daripada balik ke padang gurun. Saudara ngerti? So urutannya adalah Mesir, balik ke Mesir nomor 1. Kedua itu masuk ke tanah Kanaan. Ketiga itu balik ke padang gurun. Tadinya mereka pikir, oh saya mau balik ke Mesir, gitu kan ya. Saya nggak mau masuk tanah Kanaan, ini better daripada ini kan ya. Ternyata harus balik ke padang gurun. Ya sudahlah, yang ini juga oke. Saudara ngerti? Ya kan ya. Ini bertobat saudara. Oh kami mengaku dosa kami Tuhan, kami benar-benar berdosa gitu. Kami berbuat dosa kepada Tuhan. Kami mau maju berperang sekarang. Kenapa? Karena mereka menyadari konsekuensi dosa. Bukan karena mereka melihat dosa, tapi karena mereka melihat konsekuensi dosa. Ini bedanya, saudara. Pertobatan yang God-centered itu adalah karena kita itu jijik dengan dosanya. Pertobatan yang self-centered itu karena jijik dengan akibat dosanya. Khususnya maksudnya terhadap saya. Oke. Contoh paling gampang ya. Suami sama istri ya, konseling, lalu istri yang ngomong kayak gini, apa namanya? Enggak lagi. Intinya si suami ini brengsek, tidak peduli sama istrinya gitu kan dan sebagainya. Pokoknya suami yang nggak baik lah. Lalu istrinya ngomong, lu kalau kayak gini terus gue tinggalin. Lalu suaminya bertobat. Lalu setelah si suami mulai mendeteksi bahwa istrinya itu sepertinya nggak bakal ninggalin dia mulai balik lagi melakukan apa yang dilakukan. Lalu si istri ngomong kayak, lu kok kayak gini, gue tinggalin lu beneran kali ini. Dan lalu dia ketakutan, lalu suaminya bertobat lagi. Dan lalu begitu dia melihat kayaknya istri nggak jadi, suami mulai aman, dia balik lagi ke dalam habitnya yang jelek itu. Lalu mereka berdua datang ke pendeta dan si istri mengatakan ke pendeta seperti ini. Saya ini sejujur-jujurnya nggak mau ninggalin suami saya. Saya cinta sama dia kok sebenarnya. Tapi dia itu nggak jadi suami yang sejati. Kalau saya nggak ngancem mau ninggalin. Saya nggak mau tinggalin dia. Tapi kalau saya nggak ancem bahwa tinggalin dia nggak jadi suami saya. Gitu, basically. Oke, saudara bisa nangkap ini kan ya? Si istri agak salah. Karena suami yang cuma jadi suami ketika diancem bakal ditinggal, itu bukan suami. Itu bukan cinta kepada istri, itu cinta diri sebenarnya. Saudara ngerti nggak maksudnya? So ini kriteria yang paling simpel saudara untuk membedakan antara pertobatan yang sejati sama pertobatan yang tidak sejati. Tapi sekali lagi saudara lihat bahwa self-centeredness itu juga ada pertobatannya. Jangan salah saudara. Ini mengerikan sih. Tapi anyway, oke. Bagaimana dengan obedience? Sama juga saudara. Saudara lihat di sini bagian sini adalah bahwa yang namanya self-centered, God-centeredness pasti akan menghasilkan obedience, itu jelas. Tapi self-centeredness juga menghasilkan obedience. Sekali lagi, kenapa? Karena mereka begitu taat, karena mereka nggak mau alternatifnya, karena mereka nggak mau akibat dosanya, sekali lagi sama aja. Dua-duanya sama. Dengan kata lain, saudara, kalau kita mau bilang, pertobatan dan ketaatan yang palsu, yang datang dari self-centeredness, itu adalah ketika kita itu bukan jijik sama dosanya, bukan jijik sama kesalahannya, tapi jijik dengan akibat dosanya pada kita. Gitu kan ya? Jadi gini ya. Bukan jijik terhadap dosa, tapi jijik terhadap akibat dosa. Dalam kurung yang negatif. Oke. Lalu waktu saya lagi memikirkan bagaimana saya mendaratkan prinsip ini kepada saudara-saudara, bagaimana mendaratkannya ke dalam hidup kita, saya kepikir berarti kebalikannya juga benar ya. Saudara ngerti nggak kebalikannya apa?
Kebalikannya gini, saudara. Tadi kita bilang pertobatan sama, atau kita mau bilang gini lah, kerohanian yang palsu itu adalah ketika kita itu bertobat dan taat bukan karena kita jijik sama dosanya, tapi karena kita jijik sama akibat dosanya yang negatif. Saya balik sekarang, saudara. Saudara bisa temuin kalimat positifnya nggak? Kalimat positifnya adalah kerohanian yang palsu adalah ketika kita datang kebaktian, datang PA, datang seminar, datang KTB, memberi perpuluhan, apalah yang lain semua itu gitu ya. Bukan karena kita senang dengan perbuatannya, bukan karena kita menghargai firman Tuhannya, tapi karena kita dapat akibat yang positif. Lu ngerti maksudnya? Kerohanian yang palsu itu adalah ketika kita, ya soal gini kan, saudara ngerti kan ya, kalau saya cuma bentuk kayak begini, kita akan mengatakan dengan gampangnya, saya ngerti sekarang Pak, kenapa orang-orang di sekitar saya ada yang seperti itu gitu. Saya tahu tuh Pak, ini firman Tuhan yang cocok sekali buat siapa gitu ya. Kita tahu, kita langsung bisa ngomong kayak gitu. Kita nggak lihat diri kita sebagai orang yang di sini. Kita nggak lihat kerohanian kita sebagai kerohanian yang palsu gitu kan ya. Tapi sekarang coba kita balik, saudara. Kita baliknya adalah, kenapa kita datang PA? Kenapa kita datang kebaktian? Kenapa kita datang ke acara-acara kekristenan yang kita datangin? Kenapa kita baca buku? Kenapa kita melakukan ini dan itu yang rohani? Kenapa, saudara? Jangan-jangan kita datang bukan untuk firman Tuhannya, tapi karena kita merasa firman Tuhan itu membawa benefit yang baik bagi hidup kita, benefit yang positif bagi hidup kita. Dan kalau misalnya seperti itu, berarti itu kerohanian yang palsu, sama palsunya sama yang ini, saudara. Ngerti kan ya? Kalau saya bertobat karena dosa, bukan karena dosanya, tapi karena akibat dosanya, berarti sama halnya kalau saya datang ke PA bukan karena firman Tuhannya, tapi karena ada benefit yang saya bisa, ada cuan yang saya rasa saya bisa dapatkan kalau saya datang ke PA, ya berarti itu juga sama kerohanian yang palsu. Kalau saudara masih pengen diobok-obok lagi gitu ya, saya mungkin akan tanya seperti ini. Saudara pernah ajak orang ke PA nggak? Waktu saudara ajak orang ke PA, kalimat apa yang saudara pakai? Kalimat apa yang saudara pakai ke orang supaya mereka datang ke PA? Apa kalimatnya, saudara? Bukankah kita selalu menawarkan, lu kalau datang ke PA ini, lu bakal dapet sesuatu loh. Saudara ngerti maksudnya? Jangan-jangan itu bukan cuma kalimat yang kita pakai kepada orang lain, tapi itu sesuatu yang kita sendiri sedang hidupi. Kenapa kita datang PA? Kenapa kita datang kebaktian? Kenapa kita cari Tuhan, saudara? Waktu saya kepikiran, saya ketakutan sendiri, saudara. Karena ini pasti bukan cuma nunjuk kepada saudara, tapi nunjuk ke saya juga kan. Kita semua sama bersalahnya di hadapan Tuhan gitu, dalam hal ini. Tapi ini mengerikan sekali. Siapa di antara kita nggak kayak gini, saudara? Siapa di antara kita yang datang PA mengatakan, ya saya nggak terlalu melihat saya bisa bertumbuh di sini sih, jadi saya datang gitu. Kan nggak ada kan ya. Ada satu video di YouTube ya, saudara bisa cari sih. Saya nggak enak sih ngomong nama teolognya gitu ya, tapi cuma nama teolog antara kontroversial karena antara orang Reform sama orang Anglikan berdebat, lalu yang saya mau bilang kalah itu justru yang orang Reform gitu ya. Kalau di kita agak kontroversial ngomong kayak gitu. Jadi saya ngomong teolog A sama teolog B aja gitu ya. Tapi beneran saudara, ada video YouTube-nya gitu. Kalau saudara mau tahu, nanti ngomong pribadi sama saya gitu, saya kasih link-nya gitu atau gimana. Tapi hopefully saudara nggak goncang iman. Gini saudara, si teolog yang Anglican ini, itu mengutarakan gini, Injil itu apa sih? Injil itu bukan terutama mengenai Tuhan itu juru selamat, tapi bahwa Tuhan itu Raja. Kalau saudara baca Alkitab dengan baik-baik gitu ya, menurut dia, saudara akan menemukan bahwa di Alkitab itu sebenarnya yang speaker yang paling kenceng itu bukanlah mengenai bahwa Tuhan itu menyelamatkan manusia. Speaker yang paling kenceng itu adalah bahwa Tuhan itu Raja, dan kita mesti ikut dia.
Itu yang paling kenceng sebenarnya. Tuhan menamakan kita itu cuma sebagian kecil dari yang dia lakukan dalam perannya sebagai raja. Lalu teolog reform itu mengatakan, wah kayaknya ini agak berbahaya ya. Karena saudara tahu kan ya, kita di reform sih memang kita banyak ngomong mengenai kedaulatan Tuhan. Kita ngomong keselamatan itu bukan hasil karya manusia. Kita ngomong hidup harus memuliakan Tuhan dan sebagainya gitu ya. Tapi satu hal yang pasti saudara, coba saudara lihat diskusi kita dalam Christian Reform ini. Itu kutat-kutatnya saudara, itu banyaknya, itu kalau kita mau bilang yang mendominasi gambaran teologi kita dalam Reform, itu adalah mengenai keselamatan memang. Bukan mengenai Tuhan sebagai Raja, ada sih. Tapi nggak terlalu banyak, kalau kita mau jujur. Yang berkutat-kutat, yang sering kali dibicarain itu adalah mengenai keselamatan. Itu yang kayaknya jadi sebagian besar daripada apa yang kita ngomongin di gereja. Topik mengenai keselamatan itu mendominasi lah gitu ya. Kira-kira seperti itu. Lalu si teolog Reform ini bertanya kepada si teolog Anglikan gitu. Dia bertanya kayak gini gitu. Oke, jadi mau ngomong bahwa berita Injil, the good news, kabar baik, itu adalah bahwa Tuhan tuh jadi raja gitu. Saya mau tanya kamu gitu. Di mana menariknya kabar kayak gitu? Gitu. Karena kalau kamu ngomong itu ke orang gitu ya, maksudnya siapa yang bakal tertarik? Siapa yang bakal merasa itu kabar baik? Ini kan kabar baik kan? Kalau Tuhan menyelamatkan saya, oh itu kabar baik gitu. Tuhan mengasihi saya, itu kabar luar biasa baik. Gitu toh, ya kan ya. Kalau Tuhan tuh raja dan kamu harus ikut dia, oh itu kabar buruk kayaknya. Jadi bagaimana caranya kamu mau mengkomunikasikan ini, dan lalu orang akan berespons gitu, ya ini kabar baiknya, ini Injilnya gitu. Di mana gitu atraktivitas dari kabar ini? Kalau misalnya menurutmu yang mendominasi berita Injil itu adalah mengenai kingship-nya Tuhan, dan bukan salvation yang Tuhan berikan. Terus teolog Anglikan ini berkata seperti ini, ya kan Paulus ngomong kan, Paulus pernah tulis gitu, dia menginjili orang, lalu dia mengatakan, saya yakin kamu, waktu saya injili itu benar-benar karya Roh Kudus yang datang kepada kamu. Gitu. Karena apa? Karena saya datang kepada kamu bukan karena retorika manusia, bukan lewat kecakapan saya bisa berbahasa, bukan karena kemenarikan saya sebagai orang, bukan karena kemenarikan apa-apa, tapi kalau kamu bisa percaya, karena Injil adalah suatu kebodohan bagi orang Yunani dan batu sandungan bagi orang Yahudi. Jadi lalu teolog Anglikan ini menyimpulkan, ya waktu Paulus dan para rasul mengabarkan Injil, mereka simply mendeklarasikan bahwa Tuhan itu Raja, dan lalu dari antara pendengar mereka, itu Tuhan memperbarui hati orang di situ, dan ada orang-orang yang maju dan mau menerima Tuhan sebagai Raja mereka, terutama. Memang of course keselamatan itu bagian dari ceritanya, of course benar. Nggak salah itu. Saya shock saudara waktu saya dengar perdebatan mereka itu, dan si teolog Reform nggak bisa jawab itu. Karena habis itu sebagai pengkhotbah kalau refleksi pribadi gitu. Selama ini saya berusaha untuk mencari cara bagaimana untuk mempercantik Injil Tuhan. Bagaimana supaya waktu saya itu mengabarkan Injil Tuhan, itu orang tertarik. Jangan-jangan itu kerohanian palsu. Gitu. Jangan-jangan sama ini kita, bukan saudara lah ya, mungkin saudara nggak seperti ini, saya nggak tahu gitu. Jangan-jangan selama ini kita jualan indulgensi ya. Gitu. Kita jualan surat keselamatan. Ngerikan ya. Karena ya sekali lagi, kalau misalnya ujungnya kita datang kepada Tuhan, karena kita melihat saya sama Tuhan, kalau saya dekat-dekat Tuhan, saya bisa dapat sesuatu dari Tuhan. Dalam hal ini keselamatan, gak masuk neraka, bla 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 gitu. Jangan-jangan itu kerohanian palsu. Dan gak heran maka waktu kita hidup dengan kerohanian macam kayak begini, sebagai orang Kristen kita menemui sesuatu kesulitan, suatu tantangan, suatu mara bahaya dalam hidup kita, gak usah parah bahaya lah ya, kesulitan dikit aja gitu. Khotbah bikin ngantuk gitu, kesulitan kecil kan saudara. Khotbah bikin ngantuk itu kesulitan kecil. Lalu kita protes gitu. Kita masa nggak seharusnya kayak gitu. Kita masa nggak bisa kayak begini. Kenapa? Karena harusnya kalau datang kepada Tuhan, saya dapat cuan. Gak beda jadinya sama orang karismatik. Orang karismatik yang radikal, mereka, nggak semua dari mereka sih ya, banyak dari mereka.
Datang kepada Tuhan karena mereka bisa dapat cuan, mereka bisa dapat kesembuhan, mereka bisa dapat minyak, mereka bisa dapat musik-musik yang enak, mereka bisa dapat ini dan itu lah ya. Kita sih nggak suka dengan itu semua. Kita merasa nggak butuh Ferrari, kita merasa nggak butuh rumah besar, kita nggak butuh income yang terlalu gede-gede banget gitu. Tapi toh ujungnya kita datang kepada Tuhan juga dengan niatan motivasi yang sama. Saya pengen dapat sesuatu dari Tuhan. Kalau saya nggak bisa dapat apa-apa dari Tuhan, saya nggak bakal datang. Jadi kita nggak boleh datang kalau kita merasa acaranya beneficial gitu. Kita baru boleh datang kalau kita merasa kita nggak bisa untung apa-apa. Of course ngawur ya saudara. Saya bukan lagi mengatakan kayak gini, bukan. Tapi saudara ngerti ada bedanya antara orang yang datang acara gereja lalu dapat berkat sama orang yang datang acara gereja demi dapat berkat. Saudara ngerti maksudnya? Ada bedanya itu. Of course secara gereja memberkati. Of course khotbah firman Tuhan memberkati. Of course itu semua. Of course tentang PA ada berkatnya saudara, itu jelas. Tapi yang jadi pertanyaan adalah kita datang tuh kenapa gitu? Itu yang jadi problemnya. Itu sebabnya solusi yang Musa tawarkan di sini itu bukan lalu ini saudara, bukan lalu ngomong saudara harus begini atau begitu. Tapi instead dia lalu menceritakan mengenai Allah. Lalu Musa mengatakan Allah sudah mendahului kamu terlebih dahulu. Dia jalan di depanmu. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang akan bagimu di Mesir depan matamu. Dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung kau, seperti seorang mendukung anaknya. Sepanjang jalannya kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Apa maksudnya, saudara? Maksudnya sekali lagi, saudara, kalau saudara datang kepada Tuhan karena saudara kekurangan sesuatu, saudara mau contoh adalah karena saudara kekurangan sesuatu. Gitu. Kalau kita datang kepada Tuhan untuk dapat sesuatu, itu berarti kita kekurangan sesuatu. Musa itu nggak ngomong gini ya, ini harus kamu lakukan, ini yang kamu harus lakukan demi kamu dapetin sesuatu. Itu balik lagi ke pola yang sama kan, saudara. Kurang lagi. Oke, kamu kurang sekarang lakukan ini karena kamu kurang gitu. Enggak, saudara, dia nggak ngomong seperti itu. Dia nggak kasih tahu, dia nggak ngomong kayak gitu kan ya. Dia ceritain mengenai Tuhan. Ya berarti sekali lagi, saudara, Injil itu pada dasarnya sekali lagi itu adalah mengenai Allah dan apa yang dia lakukan, bukan mengenai kita dan apa yang kita harus lakukan. Itu jelas, saudara. Itu Injil. Di sini solusinya jelas sekali. Sekali lagi, saudara, apa maksudnya Allah mendahului kita, saudara? Maksudnya adalah Allah itu duluan. Allah itu nyobain medan. Kalau yang datang panah, ya yang mati yang yang duluan itu, gitu kan. Kalau ada ranjau granat, poinnya mendahului itu jadi pasang badan, jadi bumper, itu istilah yang paling bagus gitu. Lalu Musa ngomong Allah sudah maju mendahulimu, gitu. Gimana caranya, saudara? Gimana caranya, gitu? Karena kan dia nggak kelihatan kan, dia nggak tersentuh. Gitu. Saudara bisa bayangin nggak? Perasaan orang Israel pada waktu itu, saudara. Mereka ngomong, Tuhan tuh nggak bisa disentuh gitu. Gimana caranya dia bisa maju duluan lalu panah-panah kena dia? Nggak kena kok. Makanya kami minta orang, Musa. Kami minta orang, jangan kirim Tuhan. Kami minta orang yang bisa ranjau. Kami minta orang yang bisa tameng peluru. Musa, kamu nggak pernah nonton film ya? Di film tuh banyak adegan gitu loh. Ada karakter-karakter hero yang ngomong, kamu semua lari ke sana. Saya akan lari kemari. Saya akan menarik perhatian musuh sehingga mereka akan tembakin saya. Jadi kamu lari ke sana, kamu akan selamat. Ya, mana bisa Tuhan melakukan itu? Tuhan kan nggak terkalahkan gitu kan ya. Cerita yang terakhir, sorry, untuk menutup, ada cerita yang menarik dari Tim Keller. Saya banyak dengerin dia kan ya. Dia pernah cerita satu momen waktu dia itu mengumpulkan mengenai bikin gereja di New York. Sekarang sudah tahu dia punya gereja di Manhattan itu. Anggotanya berapa? 1.800 ya. Itu member yang datang ke kebaktian itu sekitar 5.000-an kan. Lalu itu gereja di Manhattan, lalu dasarnya biblikal pula gitu, itu miracle sih bisa kayak gitu. Bisa jumlah segitu di New York gitu. Yang basically udah sarang dari segala sekularisme di dunia gitu. Markas besar itu Mekahnya sekularisme lah ya. Waktu dia dirikan itu, sebelum dia mendirikan itu, sebenarnya idenya datangnya bukan dari dia rupanya. Jadi katanya waktu dia pernah ada satu conference di sinode, itu bosnya di sinode itu ngomong ke dia, Tim, lu coba pikirin deh, buka gereja di Manhattan gitu. Coba church planting di Manhattan, coba pikirin gitu. Lalu waktu itu Timothy Keller dan istrinya Katie Keller gitu, yang juga hamba Tuhan, itu mereka lalu bilang, New York gitu ya, yang bener aja gitu ya, New York gitu. Tapi ya udahlah, mereka tinggal di Philadelphia, saudara. Lalu conference-nya itu di Boston, jadi itu New York.
Biasanya kalau saudara dari Philadelphia ke Boston katanya itu jalannya itu bisa bypass New York, lewat lingkar luar yang New York. Jadi nggak masuk New Yorknya. Tapi karena bosnya ngomong kayak gitu di rapat sinode, jadi mereka pikir ya udahlah sekali ini kita coba pulang lewatin New York yuk gitu. Lewatin New York gitu, lewat lingkar dalamnya New York gitu. Lalu mereka lewat lingkar dalamnya New York dan langsung macetnya itu parah banget gitu. 1,5 jam baru tembus gitu kayak gitu. Ternyata nggak terlalu beda antara Jakarta sama New York, saudara. Lalu mereka lihat orang-orang teriak-teriak di jalanan lah gitu ya, klakson-klakson segala macam gitu. Saya lihat ada geng-geng ngumpul di pinggir jalan segala macam. Mereka lihat New York dengan segala kerusakannya gitu. Lalu Timothy Keller tanya ke istrinya gitu, gimana menurut lu? What do you think? Lalu Katie Keller jawab, kita telah mengelilingi negeri itu dan di negeri itu banyak raksasanya. Ya ini saudara bagian ini kan. Terus Timothy Keller mikir, dia belum sampai ke bagian di mana dikatakan nanti anak istri kami diciduk dan dijadikan budak sama orang-orang Kanaan gitu kan ya. Ya tapi itu benar kan saudara. Gimana bisa, oke lah pelayanan di New York, fine, mati nggak masalah gitu ya. Timothy Keller bilang gimana caranya mau membangun keluarga yang beres di New York. Anak-anak itu bakal dipengaruhi sama budaya New York gitu kan. Mau gimana gitu hidup di tempat seperti itu. Lalu mereka baca ayat ini kan, Tuhan mendahului kamu. Maksudnya apa? Ya saudara ngerti sekarang. Emang Tuhan bisa ngapain gitu? Maksudnya apa Tuhan mendahului kita di New York tuh ngapain? Emang dia yang menghadapi itu semua gitu. Dia nggak kelihatan, dia nggak tersentuh, dia mau ngapain? Lalu Tim Keller tetap lanjutin, dia mengadakan beberapa kunjungan terlebih dahulu gitu ya ke New York. Dia langsung mulai buka, dia coba ngobrol-ngobrol sama orang sana. Dan lalu dia merasa ternyata setelah diajak ngomong banyak orang, ternyata ada kebutuhan, ada ketertarikan dari orang-orang di sana untuk ada gereja jauh lebih tinggi dibandingkan apa yang dia expect. So dia merasa ya mungkin ini maksudnya Tuhan mendahului kita. Ternyata Tuhan buka jalan. Ternyata Tuhan sudah bekerja terlebih dahulu. Ternyata Tuhan sudah melembutkan hati orang-orang di sana gitu sebelum saya ngomong. Tapi dia lalu bilang, tapi Katie Keller, istrinya dia, itu punya satu pengalaman yang lebih jelas dalam hal ini. Yaitu katanya Katie Keller waktu suatu hari dia pernah lagi ikut di gereja perjamuan kudus, dia sedang memegang roti dan cawan, tubuh dan darah Kristus gitu ya, yang dipecah-pecahkan bagi dia. Dia seperti mendengar Tuhan bicara gitu, mengatakan, aku telah memberikan diriku terpecah-pecah bagimu. Aku telah memberikan darahku itu tercurah bagimu. Jadi kalau aku benar-benar pernah melakukan ini bagimu, maka sebenarnya aku berhak kan ya, menyuruh kamu pergi hidup di kolong jembatan di Calcutta, India gitu. Seumur hidupmu berhak dong. Jadi apa sih problemnya New York dibandingin Calcutta? Lalu singkat cerita ya, mereka bikin kan ya gereja itu di Manhattan sudah diberkati Tuhan. Intinya adalah Timothy Keller mengatakan kalimat ini, saudara. Mereka mau sadar, memang Tuhan nggak kelihatan, ya memang benar. Dan dalam arti itu berarti waktu dia mendahului kita, saudara. Memang berarti pekerjaan juga nggak kelihatan. Ya itu yang tadi gitu kan ya. Ternyata ada hati orang-orang yang terbuka. Ternyata ada interest yang lebih tinggi daripada mereka bisa katakan. Ya mereka bisa pikir, yang mereka harapkan. Oke itu ada gitu. Di sisi yang lain, saudara, dia juga menjadi Kristus. Dia menjelma menjadi Kristus. Dia menjelma menjadi Allah yang bisa kelihatan, bisa dilemparin batu, bisa ditusuk, bisa disalibkan. And therefore dia benar-benar mendahului kita secara literal. Dia terlebih dahulu menginjak ranjau demi kita. Dia terlebih dahulu meninggalkan langit supaya kita later boleh mendapatkan langit dan bumi yang baru. Itu yang bertahan kan ya, itu yang kekal. Siapa sih yang peduli beberapa tahun di New York mengalami banyak kesulitan gitu. Kalau ujungnya adalah kita mendapatkan langit dan bumi yang baru, kita terbandingkan gitu kan. Dia yang terlebih dahulu menginjak masuk kegelapan yang kekal, supaya kita yang anak gelap itu boleh jadi anak terang. And therefore kita nggak perlu takut sama kegelapan yang sementara. Karena kegelapan yang kekal, dia sudah mendahului kita terlebih dahulu. Ini kuncinya. Ini yang membedakan pertobatan yang sejati sama pertobatan yang palsu. Ini yang membedakan ketaatan yang sejati, ketaatan yang palsu. Ini yang membedakan kita datang ke rohanian untuk mendapatkan, atau karena kita sudah mendapatkan. Saudara ngerti maksudnya? Itu sebenarnya Musa bukan ngomong kamu harus begini. Musa kasih tahu apa yang Allah sudah lakukan. Allah akan mendahului kamu. Dia akan berperang bagimu seperti dia sudah berperang di Mesir.
Lihat ke belakang, lihat apa yang Tuhan telah lakukan. Dia telah mendahului kamu, itu yang membuat kamu bisa maju pergi. Itu yang membuat kerohanianmu maju karena ada kelebihan yang kamu mau limpahkan, bukan karena kamu cari-cari sesuatu untuk didapatkan. Inilah Injil, saudara. Inilah Injil. In some sense, yang terakhir banget ya. Ini sebenarnya saya nggak pernah terlalu tertarik, saudara, untuk kasih bahan-bahan bagaimana bijak memberi uang jajan ke anak, saudara. Bagaimana pilih universitas, saya nggak terlalu tertarik bahas kayak beginian. Ini perlu, saudara. Ini sangat perlu. Saya nggak bilang ini nggak perlu ya, saudara. Tapi saudara sadar nggak sih bahaya besar di balik tema-tema seperti ini? Karena begitu tema itu keluar, saudara, itu langsung gayung bersambut air. Itu lempar minyak ke perapian, itu langsung jadi bensin bagi kecenderungan kita yang sangat centered ini. Gitu. Akhirnya gereja dan acara-acaranya, khotbahnya, retretnya itu selalu jadi ajang di mana kita bisa cuan berapa, itu jadi selalu itu. Dan kita nggak pernah dipanggil untuk seperti itu. Itu terlalu kecil, saudara, dibandingkan apa yang kita boleh dapatkan dalam Tuhan. Karena kita dijanjiin Tuhan sendiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk satu berita dari kitab Ulangan yang sekali lagi memperlihatkan kepada kami seperti apa hidup kami ketika kami menikah dengan Tuhan. Yaitu hidup yang bersumber dari kelimpahan Tuhan, kelimpahan diri Tuhan, dan bukan kehidupan yang mengais-ngais, mencari sekeping uang di pinggir jalan Tuhan. Bukan seperti itu kehidupan yang pantas bagi seorang pengantin daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa minta Tuhan yang senantiasa menyadarkan ini kepada kami, untuk kami boleh jadi orang Kristen yang hidupnya itu mengalir keluar, bukan yang hidupnya itu untuk ke dalam. Kami minta Tuhan yang senantiasa memperbarui kerohanian kami menjadi kerohanian sejati. Kerohanian yang bukan hanya jijik sama akibat, tapi jijik dengan dosa. Kerohanian yang bukan mencari berkat-berkat Tuhan saja, tapi mencari Tuhan sang pemberi berkat. Tuhan, kami berdoa untuk ini, minta Tuhan yang sekali lagi mengubah hati kami. Karena kami menyadari Tuhan, kalau bukan Tuhan yang mengubah, memang tidak mungkin. Inilah kami Tuhan, ubahlah kami dan pakai kami dalam kerajaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya bersyukur. Amin.